Apakah menurut kalian DPR di Indonesia itu perlu ataukah kita tidak perlu? Tentunya saya sangat mengikuti apa perkembangan politik yang ada di Indonesia saat ini. Saya akui saya sangat terkejut dengan informasi betapa besar gaji anggota DPRI Indonesia. Sudah tidak masuk akal betapa besar gaji mereka, sudah di luar dari nalar normal. Gaji mereka pekerja atau pejuang suara rakyat itu daripada gaji rakyat biasa. Padahal kalau kita pikir ya, dengan gaji DPR yang sangat luar biasa itu, sebenarnya uang tersebut bisa dipakai negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi seperti yang ada di Swiss misalnya, diberikanlah pendidikan gratis kepada masyarakat. Jadi uang gaji DPR itu kan adalah uang negara, ya. Sebenarnya uang itu mesti kembali lagi ke rakyat. Jadi tugas pemerintahan itu hanya untuk mengelola uang itu supaya dirasakan lagi oleh rakyat agar infrastruktur, pendidikan dan lain-lainnya itu sangat bagus. Jadi dari rakyat dan untuk rakyat. Nah, coba bayangkan kalau misalnya dari dulu sistem pemerintahan kita itu tidak korupsi seperti sekarang ini atau sudah lama terjadi. Sudah lama Indonesia itu hidupnya sempurna, sudah lama Indonesia itu makmur. Rakyatnya hidupnya setara dengan orang Eropa. Walaupun mungkin kerjaan biasa-biasa saja tapi masih bisa menabung karena apa? Karena tidak membayar uang sekolah. Kita di Indonesia masih membayar uang sekolah ya, ketimbang dengan di Swiss. Kalau di Swiss kami dari TK sampai SMA tidak membayar uang sekolah, itu karena negara Swiss ini mengelola uang pajak yang kami bayar setiap tahunnya itu, lalu dipakainya untuk menggaji para guru, untuk perlengkapan buku, pembangunan sekolah, dan lain-lain. Nah itu, seperti itu sebenarnya Indonesia itu jika uang pajak itu tidak dimakan oleh para pejabat pemerintahan kita sendiri. Kita bisa berteriak merdeka 80 tahun, tapi sebenarnya kita itu dijajah oleh koruptor kita sendiri. Coba lihat video penggalan yang saya lihat di internet. Berapa sih sekarang gajinya anggota? Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Fantastis sekali, luar biasa. Coba, sudah berapa puluh tahun itu berjalan seperti itu ya. Tidak heran orang beramai-ramai mengejar kursi DPR, karena ternyata kita pun juga sudah tahu kok, masyarakat juga tidak bodoh melihat yang masuk anggota DPR itu pun banyak orang yang berduit. Jadi orang-orang yang rakyat jelata yang mungkin memang ingin adanya perubahan di masyarakat atau di kehidupan rakyat bawah itu susah untuk mendapatkan kursi. Jadi banyak yang tahu begitu mendapat kursi di sana hidupnya aman, finansialnya tenang sampai berapa keturunan. Tapi sebenarnya tidak apa-apa ya. Misalnya anggaplah gaji mereka itu hanya seperempat dari gaji mereka sekarang, itu juga tidak apa-apa. Yang penting kan rakyat itu bisa melihat apa sebenarnya pekerjaan seorang anggota DPR itu. Jadi mungkin itu juga yang harus dibenahi, yaitu adalah sedikit transparan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi misalnya ada proyek-proyek, ada perencanaan pemerintah, pembangunan atau apa itu, mestinya rakyat itu diinformasikan. Misalnya di Swiss itu ada sistem voting. Jadi misalnya ya, ada mau membuat sebuah misalnya perubahan sesuatu di desa itu, maka rakyat itu akan dikirimkan surat, diberitahu ada perencanaan seperti ini, setuju atau tidak. Jadi baru rakyat menjawab, jadi diambillah suara yang terbanyak sehingga adanya perubahan itu.
Tetapi kita tidak melihat sebenarnya ya, kurang transparan antara pemerintah dan rakyat. Sehingga masyarakat tidak tahu apa itu tugas DPR. Nah, tiba-tiba mendengar gaji mereka yang fantastis ini. Jadi otomatislah ada kejengkelan, kemarahan ya, karena rakyat Indonesia sangat susah hidupnya ya. Mungkin banyak juga yang kaya ya, tapi kebanyakan kita itu hidupnya susah ya, sampai untuk berobat saja susah. Misalnya kan ya, negara Swiss ini ya kan, kenapa sejahtera itu? Karena apa? Karena pemerintah itu benar-benar itu dipercaya masyarakat untuk mengelola negara ini. Jadi rakyat itu setiap hari bekerja keras, lalu rajin membayar pajak, karena mereka tahu nanti pemerintah Swiss itu bekerja dengan sangat bagus sehingga uangnya kembali lagi ke rakyat. Nah, beda dengan kita di sana. Jadi orang diwajibkan untuk bayar pajak ini, pajak itu, tetapi coba masuklah ke pedesaan di sana. Banyak jalan raya yang tidak bagus, medis, sekolah, air yang belum masuk di kampung dan lain-lain. Padahal ada DPR daerah yang kita pilih juga. Tapi kemana mereka? Di daerah saya asal yaitu Ruteng, Flores, setahu saya itu belum ada UMR, upah minimum regionalnya itu belum ada. Jadi pemberi pekerjaan itu memberi gaji sesuka mereka dan mereka bahagia sekali. Mereka kasih gaji orang itu 800 sampai 1 juta per bulan dengan mereka kerja 6 sampai 7 hari ya dalam per minggunya itu ya. Coba bayangkan. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Rakyat diperlakukan seperti itu, lalu DPRD yang sebenarnya tujuannya itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tidak mengusahakan kemakmuran rakyat. Paling tidak mereka memperjuangkan supaya adanya UMR. Itu sudah salah satu sangat membantu rakyat kecil. Banyak orang kan, orang di daerah saya itu ngomong, untuk apa kita demo? Ya lebih baik sibuk urus cari makan. Halo, kalau kalian tidak bersuara, maka tidak ada perubahan. Ya, jadi diam itu bukan berarti emas. Kita itu harus bersuara sehingga hak kita itu dapat. Jadi saya sangat setuju dan bahagia dengan adanya demonstrasi yang ada di Indonesia saat ini, karena saya pikir sudah saatnya Indonesia itu harus berubah. Kita ini ya dijajah oleh pemerintahan kita sendiri. Orang pemerintah yang sebenarnya untuk melayani rakyat, membuat rakyatnya sejahtera, malah mereka yang mengkorupsi uang kita. Ya, mereka tambah kaya, rakyat miskin tambah miskin. Ya, untuk pikir uang sekolah anak-anak mereka. Kadang orang yang di kampung jalannya itu begitu susah. Mau ke desa sana harus mutar lo ke kiri ke kanan dulu baru sampai ke tujuan. Sampai menghabiskan waktu sampai 4-5 jam di jalan. Padahal kalau dibuat jalan tembus kanan ke situ ke sini semuanya lancar, mungkin hanya butuh 2 jam. Jadi itulah sebenarnya sejahtera. Sejahtera itu adalah jika rakyat hidup tenang, konsentrasi cari makan, dan pemerintah bekerja untuk rakyat. Tapi kita di sana, siapa yang kita percaya ya? Tidak ada yang takut. Karena apa? Yang menertibkan situasi dari segi keamanan, mereka juga bekerja sama di dalam. Itu bukan karang-karangan, kita semua tahu, tapi kita tidak mau bersuara. Kita tahu bahwa pihak kepolisian juga itu bekerja sama. Contohnya kasus judi online kemarin. Ya kan? Dan banyak hal yang lain, tapi kita takut berbicara karena takut di penjara, takut kalau ada urusan itu dipersulit. Jadi memang betul apa yang pernah saya baca di Bible, bahwa rakyat itu takut jika aparat itu tegas. Tapi bagaimana aparat kita kalau mereka pun juga bisa dibeli? Kepada siapa kita berseru? Kepada siapa kita mempercayakan negara ini? Semoga ini ada perubahan besar. Memang ini tidak gampang, tapi saya harap ada perubahan. Ada yang membuat status seperti ini. Coba deh diturunkan gaji DPR itu. Seturun-turunnya mungkin hanya 1/4. Masih banyakkah yang rame-rame mengejar kursi DPR? Let's see. So, bagaimana teman-teman menurut kalian? Apakah DPR ini masih perlu? Apakah kita memang tidak perlu? Jadi sama-samalah kita bersuara di sini. Kita harus bersuara jika ingin ada perubahan.
Oke, salam sejahtera.